Bab 16, Mastering Financial Management. Tujuan pembelajaran ada: 1. Keperluan manajemen keuangan di dalam bisnis. 2. Mengetahui alur dalam perencanaan manajemen keuangan. 3. Mengidentifikasi layanan yang diberikan oleh bank dan institusi keuangan lainnya. 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam peminjaman jangka pendek. 5. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam equity finansial. 6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam meminjam jangka panjang. Financial Management. Segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan uang di dalam perusahaan. Kenapa harus ada pengelola? Pertama, mengenaikan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 2. Mendapatkan profit yang lebih besar. 3. Menarik investor agar dapat menanamkan modalnya. Selanjutnya saya akan membahas perencanaan dasar keuangan manajemen yang sehat, di mana perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki mampu menciptakan produktivitas yang lebih baik dengan harapan keuntungan akan semakin bertambah. Dalam perencanaan dasar keuangan ini akan membahas 2 poin, yaitu mengembangkan rencana keuangan dan mengawasi dan mengevaluasi performa keuangan. Pada poin pertama di sini mengembangkan rencana keuangan. Ada 3 tahap perencanaan keuangan, yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, kedua pembiayaan untuk kebutuhan keuangan, dan yang ketiga mengidentifikasi sumber dana. Nah, untuk yang pertama ini kan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Jika tujuan dan sasaran suatu organisasi tidak jelas, maka perencanaan keuangan tidak dapat berjalan. Lalu yang kedua, pembiayaan untuk kebutuhan keuangan. Setelah menentukan sasaran dan tujuan organisasi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah membangun anggaran yang memproyeksikan biaya yang akan dikenakan oleh perusahaan dan pendapatan penjualan yang akan diterimanya. Biasanya perusahaan menggunakan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, setiap anggaran baru didasarkan pada jumlah uang yang terkandung dalam anggaran untuk tahun sebelumnya. Masalah dengan pendekatan tradisional adalah bahwa hal itu menyisakan ruang untuk padding item anggaran untuk melindungi kepentingan manajer dan perusahaannya. Jadi bisa dijadikan manajer itu kadang-kadang bisa menjadi egois dengan menyimpan sisa-sisa uang dalam tradisional itu untuk keuntungan pribadinya. Masalah ini bisa diselesaikan dengan zero based budgeting, yaitu pendekatan yang dimana setiap biaya dalam setiap anggaran harus dibenarkan. Untuk membentuk rencana untuk keuangan jangka panjang, manajer harus menyusun capital budget, di mana capital budget atau anggaran modal memperkirakan pengeluaran perusahaan untuk aset utama, termasuk pengembangan produk baru, perluasan fasilitas, penggantian peralatan yang tidak terpakai, dan merger dan akuisisi. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi sumber dana. Ada 4 sumber dana, yaitu dari sales revenue, dana yang didapat dari penjualan, ada equity capital. Di sini untuk bagi perusahaan adalah kepemilikan sendiri dan partnership penyertaan modal disediakan oleh pemilik modal itu sendiri. Lalu yang ketiga ada debt capital, dari uang pinjaman, dapat digunakan juga untuk keuangan jangka panjang maupun pendek. Lalu yang terakhir ada proceeds from the sales of asset. Penjualan aset merupakan langkah yang terpaksa karena ketiga sumber dana di atas tidak dapat didapatkan. Lalu di poin yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi performa keuangan. Seorang manajer harus bisa mengawasi keuangan suatu perusahaan untuk mencegah masalah besar terjadi di perusahaan tersebut dengan cara menyiapkan anggaran sementara untuk dibuat sebagai perbandingan. Pada materi berikutnya akan membahas tentang jasa keuangan yang disediakan oleh bank dan institusi keuangan lainnya. Ada 3 kategori jasa keuangan, yaitu jasa bank tradisional, jasa bank elektronik, dan jasa bank internasional. Poin yang pertama, jasa bank tradisional. Jasa bank tradisional menyediakan sarana untuk berbisnis klien, yaitu yang pertama adalah menyediakan rekening bank dan yang kedua adalah pinjaman bisnis. Rekening bank menyediakan tempat untuk menyimpan uang dan sarana investasi yang baik. Perusahaan dapat membeli sertifikat deposito
yaitu dokumen yang menyatakan bahwa bank akan membayar depositor tingkat bunga yang dijaminkan pada uang yang tersisa pada deposito untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan juga dapat menulis cek untuk membayar sesuatu. Yang kedua, yang pinjaman bisnis. Untuk memastikan keuangan jangka pendek tersedia saat dibutuhkan, banyak perusahaan mendirikan line of credit atau jalur kredit karena perusahaan dapat mendapatkan uang tanpa delay dan secara cepat. Poin kedua, jasa bank elektronik. Jasa bank elektronik membantu perusahaan menjalankan bisnis dengan yang pertama ada ATM, yaitu teller bank elektronik yang menyediakan hampir semua jasa yang disediakan teller manusia, seperti transfer, membayar kas, atau membayar kartu kredit, bisa juga untuk mengambil uang atau menyetorkan uang. Lalu yang kedua ada ACH atau Automated Clearing House. Nah, biasanya perusahaan ini menggunakan jasa ini sebagai pengganti untuk membuka cek sebagai pembayaran tagihan yang berulang, tunjangan jaminan sosial, dan gaji karyawan. Biasanya ini akan masuk ke rekening karyawannya secara otomatis. Lalu yang ketiga ada POS Terminals atau Point of Sales Terminal, adalah mesin pembaca kartu kredit, kartu debit yang terletak di toko retail dan terhubung dengan komputer. Atau biasanya kalau sekarang disebutnya dengan mesin EDC gitu. Lalu yang terakhir ada ECC, Electronic Check Conversion, proses untuk mengubah pembayaran melalui kertas cek menjadi pembayaran elektronik untuk merchandise, jasa, dan tagihan. Lalu untuk poin yang ketiga, jasa bank internasional. Di dunia bisnis internasional, jasa bank internasional sangat dibutuhkan. Ada dua metode yang terkenal pada bisnis yang melakukan ekspor-impor. Yang pertama ada letter of credit, yang kedua ada a banker's acceptance, di mana untuk letter of credit adalah dokumen hukum yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang menjamin untuk membayar penjual sejumlah yang dijanjikan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk a banker acceptance, ini bisa disebut dengan wesel berjangka, adalah perintah tertulis untuk bank untuk membayar pihak ketiga sejumlah uang yang dinyatakan pada tanggal tertentu. Selanjutnya, materi yang sumber pembiayaan utang jangka pendek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Short-term financing, sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang. Perusahaan biasanya menggunakan sumber dana jangka pendek untuk modal kerja, karena sumber dana ini harus segera dibayar dalam waktu setahun atau kurang. Contoh sumber dana jangka pendek adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Risk-return ratio, rasio yang berasal dari prinsip high risk high return, yang artinya segala investasi yang memiliki risiko besar akan memiliki keuntungan yang besar pula. Namun sebaliknya, semakin kecil risiko akan semakin rendah tingkat keuntungan yang didapatkan. Contohnya stock exchange. Long term financing, pendanaan dalam jangka panjang pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu tempo lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya dalam waktu yang lama, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Berikut ini adalah tabel tentang perbandingan antara short-term financing dan long-term financing.